Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Perumna 1 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fiqhul muamalah dari kitab Takrib Matan Abi Syuja', karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Ini fasal menjelaskan tentang wa ihya'ul mawati jaizun, dan adapun menghidupkan tanah yang mati itu hukumnya adalah boleh. Ada pendapat yang ashah, yang lebih sahih, menyatakan sunnah. Jadi kalau Abi Syuja' beliau menyatakan jaiz, boleh. Sementara qaul yang ashah mengatakan sunnah. Bedanya apa? Kalau jaiz ya pilihan saja berarti. Kalau sunnah berarti ada dorongan untuk menghidupkan lahan yang mati. Jaizun boleh, disyartai dengan dua syarat. Yang pertama, ayyakunal muhyi musliman. Yang membuka lahan baru itu atau yang menghidupkan tanah yang mati itu, dia adalah seorang muslim. Yang pertama. Yang kedua, wa antakunal ardu hurratan. Status tanah yang akan dihidupkan itu, yang kedua syaratnya harus bebas. Maksudnya lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Tidak berlaku atasnya kepemilikan seorang muslim. Artinya itu bukan tanah seseorang gitu. Jadi bukan hak milik seseorang, bukan hak milik seorang muslim. Bahkan dalam Islam, kalau dia masih berstatus milik orang di luar Islam pun juga tidak boleh kita zalimi. Itu prinsipnya itu. Apalagi dia milik seorang muslim. Ini didasarkan kepada sebuah hadis. Rawa al-Bukhari, telah meriwayatkan hadis siapa? Al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari.
dalam hadis nomor 2210 an Aisyata, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anin nabi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man a'mara ardon laisat li ahadin fahuwa ahaqqu. Man, siapapun orang, a'mara yang meramaikan atau memakmurkan atau memproduktifkan kalau bahasa kita, ardon, sebidang tanah, laisat li ahadin, laisat yang tidak ada apa tanah tersebut, li ahadin milik seorang pun, maksudnya tidak punya pemilik, enggak jelas siapa pemiliknya, fawa ahaqqu, maka orang yang memakmurkan atau memproduktifkan tanah itu, dia yang paling berhak atas tanah itu. Ai ahaqqu biha min ghairihi, artinya dia lebih berhak dibandingkan dengan yang lainnya. Wal i'maru, dan adapun ini maksud dengan memakmurkan atau meramaikan atau memproduktifkan, wal ihya, dan menghidupkan, itu bimaknan, satu arti, satu makna. Mau menggunakan redaksi i'mar atau ihya itu sama saja. Wa huwa, dan adapun satu maknanya dimaksud dengan i'mar dan ihya itu adalah istilahuha bizar'i awil bina'i. Itu sebuah istilah yang dipakai untuk mendayagunakan tanah itu, entah dengan menanami atau dengan membangun bangunan di atasnya. Wa al-Bukhari, dan telah berkata hadis Imam Al-Bukhari aidan ta'liqan secara mu'allaq fi ghairi haqqi muslimin, di dalam selain haknya seorang muslim, artinya tanah itu bukan milik seorang muslim. Baik, sebenarnya ini masuk dalam pembahasan tentang idha'atul mal. Idha'atul mal itu menyia-nyiakan harta. Di dalam Islam, idha'atul mal, menyia-nyiakan harta itu haram. Sebagaimana idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu itu juga haram, itu dalam Islam. Makanya bab ini nanti sebenarnya lebih kepada menghindari keharaman dikarenakan menyia-nyiakan harta itu. Maka kalau ada tanah nganggur, tidak jelas siapa pemiliknya, sudah tanya ke BPN, ini orangnya nggak jelas pak, nggak tahu di mana rimbanya, misalnya ke Badan Pertanahan, nanya ke RT RW, iya ini mangkrak alaman, nggak tahu siapa yang punya ini, banyak ilalangnya, ini sudah banyak aneka binatang ganas di situ. Maka seandainya panjenengan mau menghidupkan dan memakmurkan tanah itu dengan bertanya kepada RT RW setempat dengan izin pemerintah setempat lah kalau bahasa kita, itu boleh, tidak ada masalah. Karena di antara kewajiban seorang pemimpin itu adalah menjaga nilai tanah itu dan kemanfaatannya. Itu di antara tugas pemimpin. Maka jangan sampai tanah itu sia-sia. Hanya memang untuk menjadi betul-betul milik dari orang yang muhyi, menghidupkan tanah itu, harus memang terbukti betul-betul tidak ada pemiliknya. Tapi kalau misalnya di belakang hari ada yang bisa membuktikan bahwa itu pemiliknya, tentu ya tidak berdaya, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Walaupun sependek yang saya pernah dengar, nggak tahu betul apa tidak ini, di negara kita itu kalau ada orang pegang izin pengelolaan lahan, izin pengelolaan lahan, pemanfaatan lahan dengan izin dengan pemilik sekalipun, kalau pemiliknya terbukti tidak pernah ngurus tanahnya, terus pemegang izin pengelolaan lahan itu meningkatkan menjadi hak milik, itu ada yang mengatakan bisa itu katanya. Saya nggak tahu betul apa enggak itu. Yang ngerti orang BPN, saya nggak paham itu. Katanya di negara kita itu bisa. Tapi terlepas dari itu, saya wallahu a'lam, saya kurang paham tentang hukum positif di negara kita soal itu ya. Cuman kalau dalam fikih memang idha'atul mal itu dilarang dalam agama, bahkan haram. Sebagaimana idha'atul waqt. Karena di antara maqasid syariah
tujuan syariat dalam Islam adalah hifdzul mal, terjaganya harta. Kalau teman-teman di Muhammadiyah menyebutnya dengan himayatul mal, itu terjaganya nopo harta misalnya. Nah, maka hifdzul mal atau himayatul mal itu merupakan bagian dari nopo maqasid syariah yang harus dijaga. Maka ketika harta itu tersia-siakan, ada aksi idha'atul mal, maka tugas seorang muslim adalah memakmurkannya, memproduktifkannya. Maka jenengan kalau memang mau silakan datang ke BPN nanya, ini tanah milik siapa? Lek kadoen keduren pisan misalnya, paling enggak nanya sama RT RW lah. Pak, izin ini depan rumah saya ini Pak, lahannya lama mangkrak kayaknya ini. Sudah berapa tahun Pak? Iya Mas, sudah lama. Saya lihat itu kok banyak binatang berbisa dan macam-macam. Izin Pak, boleh nggak saya manfaatkan? Tak tebang nanti tak bangunkan saung-saungan untuk warga kumpul di situlah misalnya. Atau nanti saya tanami apa Pak supaya saya jadikan taman, boleh nggak Pak? Maka tugas amir pemerintah di wilayah itu adalah menjaganya, menjaga nilai dari tanah itu dan kemanfaatannya. Maka kalau terbukti memang ya Mas ini orangnya udah lama nggak datang ke sini, nggak jelas ini siapa yang punya ini, macam-macam lah, ya, silakan aja Mas, silakan aja. Tapi dengan konsekuensi ya, karena itu di perumahan atau di perkampungan, misalnya kok sewaktu-waktu tiba-tiba ahli warisnya datang, kok bagus ini datang, terus dia membawa apa yang disebut dengan bukti-bukti kepemilikan, ya tidak ada daya kita harus kembalikan. Tapi pemanfaatan itu sah-sah saja. Asal memang terbukti memang ya itu tadi atas izin wilayah setempat itu. Dan itu jamak terjadi di beberapa wilayah, itu jamak terjadi. Saya lewat di beberapa perumahan itu sampai ada tulisan dari pengurus RT RW setempat, mohon yang punya rumah ini, sampai rumahnya mangkrak itu, mohon yang punya tanah ini menghubungi RT RW setempat, karena saking enggak dimanfaatkan. Dan saya ulang, enggak cuma itu, kadang di tanah itu akhirnya berdatangan atau bahkan bermunculan binatang-binatang yang tidak jarang itu berbahaya. Nah itu yang kemarin sempat ramai di Malang itu, Yai Mim itu kan bermula dari tanah depan rumah beliau itu, diantaranya terlepas dari banyak faktor ya, itu kan ada tanah mangkrak yang kalau kata Yai Mim itu banyak sekali binatang-binatang buas yang binatang-binatang berbisa yang ada di situ, ular dan macam-macam. Nah beliau izin ke RT RW setempat untuk memanfaatkan tanah itu daripada mangkrak, walaupun tidak untuk dimiliki sebenarnya, hanya untuk daripada tidak jelas gitu loh maksudnya itu. Nah terus diizinkan, sempat beliau babat macam-macam, akhirnya ya ramai kemarin soal itulah ya di medsos itu yang di Malang itulah ya, itu seperti itu. Pun lanjut, kalau terus kan nanti jadi ngomong gosip. Pun lanjut ya, jadi itu pendayagunaan. Makanya beberapa orang yang memanfaatkan lahan kosong yang kemudian dipakai untuk nanam sayuran dan macam-macam, selama memang itu betul-betul tidak ada pemiliknya dan oleh pemilik wilayah setempat itu mengizinkan, silakan saja. Tapi kalau itu jelas ada pemiliknya, tentu tidak boleh kecuali atas izin pemiliknya. Nah kalau pemiliknya tidak memanfaatkan atau memangkrakkan gitu istilahnya gitu ya, maka harus ditegur oleh pemilik wilayah, karena itu bagian dari idha'atul mal, tidak boleh. Maka silakan menghubungi para pihak yang berkaitan dengan itu untuk dimanfaatkan. Contoh gini, jenengan kalau jalan BKT, di BKT itu kalau lewat BKT yang ke arah Marunda gitu ya, itu sebelah kiri itu banyak persawahan yang kalau nggak diurus oleh orang setempat itu mangkrak. Wis gak karu-karuan lah bentuknya itu. Sehingga orang setempat memanfaatkannya untuk persawahan, nanam padi dan macam-macam. Itu dulu katanya milik Bulog dulu katanya. Belakangan ada pelangnya PT Kirana RE apa saya nggak mengerti itu. Nah itu berarti ada pemiliknya jelas gitu. Tapi ada tangan kanannya Bulog saat itu, atau ada tangan kanannya PT itu, atau pemilik wilayah lah, sahib wilayah itu mengizinkan warganya ini daripada mangkrak, tanamin aja lah. Nah, di akhir ada tanamin padi, timun suri dan macam-macam.
Nah, pemanfaatan lahan yang sia-sia seperti itu, karena ini jelas ada pemiliknya, asal pihak perusahaan tidak mempersoalkan dan asal pemiliknya tidak mempersoalkan juga, silakan saja, tidak ada masalah. Nah, tapi sepatutnya lah izin dulu kepada paling enggak sahibul wilayah, karena itu kewenangan amir sebenarnya. Itu kewenangan amir, walaupun mungkin tidak bisa dimiliki. Jadi tidak serta-merta yang memakmurkan itu memiliki, ya, tidak serta-merta. Karena kasus idaatul mal itu dalam konteks tanah itu macam-macam. Tapi ini babnya ihyaul mawat, menghidupkan tanah yang mati, ya. Tidak masuk dalam kategori ini, ya, sependek yang saya pahami selama saya ngaji, tidak termasuk dalam kategori ini laut, nggak termasuk. Kemarin yang ramai di Banten itu kan pakai dalil ihyaul mawat. Pakai dasar apa ihyaul mawat. Ya, saya pas ada yang ngomong kayak gitu, dalam hati saya mikir itu. Perasaan aku ngaji biyen itu ya duduk ihyaul mawat itu bukan laut mati. Tapi napa? Tanah yang mati. Kayak laut yo enggak masuk dalam kategori ini, kayak moro laut di kapling-kapling sakarepe dhewe. Nah, ini kan enggak bener itu namanya itu. Tapi terlepas ada apa saya wallahu alam, bisa saya enggak tahu lah itu, monggo urusan tanah lah itu. Tapi yang jelas tidak termasuk dalam kategori ihyaul mawat adalah napa? Laut, nggih. Enggak masuk itu. Karena laut itu justru masyarakat itu mau dia surut, mau dia pasang, kalau nelayan memang butuh itu. Itu seperti itu. Jadi jangan juga dianggap terus kalau katanya ada laut nganggur ini, ya ini ihyaul mawat ini tak uruk ae lah ya. Enggak masuk. Ngoten nggih, bisa dipahami nggih insyaallah nggih. Enggak masuk itu. Sependek yang saya pahami loh ya, yang itu tidak masuk. Tidak masuk dalam kategori ini, babnya tanah. Ya, bukan laut. Bun. Tidak termasuk dalam kategori ini sungai loh ya. Sehingga ada sungai itu yang tadinya panjangnya 2 meter jadi cuma 1 meter gara-gara diuruk itu. Dengan dalih napa ihyaul mawat. Ini kali terlalu besar nganggur kali ini tak itu diuruk akhirnya diempet kali itu. Kalau orang sini nyebutnya diempet apa jenenge. Akhirnya kalinya itu jadi sempit aja. Ya Allah, sampai ada pagar rumah, halaman rumah itu di atas kali. Ya opo wong-wong karepe. Gak bentuk kali juga akhirnya itu. Akhirnya banjir ya kebanjiran. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sifatul ihya'i, dan adapun sifatnya menghidupkan adalah makana fil adati, menurut kebiasaannya saja. Makana fil adati imaratan lil muhya. Umumnya saja menghidupkan atau memakmurkan untuk tanah yang dihidupkan tadi itu. Jadi adatnya namanya menghidupkan tanah itu bagaimana? Ya kalau nggak ditanami ya dibangun gitu aja adatnya itu. Jadi tidak termasuk dalam kategori menghidupkan kalau hubungannya dengan tambang misalnya. Karena itu nggak umum. Misalnya ada tanah nganggur terus tak buat nambang pasir aja lah, itu tidak masuk dalam kategori menghidupkan itu. Karena ada tanah tertentu yang pasirnya banyak, ditambang pasir, tidak bisa itu. Itu harus ada kaidah-kaidah tambang yang tidak merusak pokoknya. Bukan tidak boleh menambang, boleh, cuman harus memenuhi kaidah-kaidah yang dibenarkan dalam aturan-aturan menambang. Nah, jadi yang betul kalau bangunan itu, kalau tanah itu memakmurkannya menurut adat kebiasaan adalah ditanami atau dibangun bangunan di atasnya. Tidak selalu yang menghidupkan itu memiliki, tidak selalu. Tapi bisa, terutama untuk yang jelas-jelas tidak ada pemilik. Dulu zaman Pak Harto itu ada namanya transmigrasi. Bahkan ada bedol desa. Di kampung saya itu di Lumajang sana yang di bawah Gunung Semeru itu Pak Haji. Itu ketika Gunung Semeru sering batuk-batuk, sekarang masih sering batuk juga sih. Itu beberapa warga di bawah Gunung Semeru itu ada namanya bedol desa, kecamatan malah. Itu pindah ke daerah-daerah. Ada yang dipindah ke Sumatera, ada yang ke Lampung, ada yang Sulawesi, Kalimantan, macam-macam. Untuk bertransmigrasi. Nah, itu bisa memiliki itu. Karena itu hutan yang dibuka. Jadi yang dibuka itu hutan. Yang pertama, yang kedua diizinkan oleh pemerintah. Jadi pemerintahnya mengizinkan. Nah, jadi kalau begitu bisa dimiliki yang begitu itu. Yang nyata-nyata memang tidak ada pemiliknya sama sekali. Dulu namanya transmigrasi. Dalam konteks kekitaan mungkin ada istilah babat alas
Babat alas yang buka kampung ini gitu. Ya dulu istilahnya ada kampung-kampung tertentu itu dulu kalau orang bilang nyebutnya tempat jin buang anak misalnya gitu. Nggak ada yang punya itu dulu itu. Siapa yang punya juga nggak jelas. Zaman penjajahan dulu mbok sapa sing duwe gak ngerti wis. Akhirnya ada kakek seorang bapak atau siapapun keluarga yang buka lahan di situ. Dan memang terbukti tidak ada pemiliknya sama sekali misalnya, maka itu bisa dimiliki. Itu yang dimaksud dengan lebih berhak tadi itu. Itu seperti itu. Tapi yang saya contohkan di awal tadi itu dalam konteks di lingkungan ya. Yang nun sewu kan banyak toh orang-orang yang mungkin tidak dimanfaatkan tanahnya dengan baik, ya itu silakan menghubungi paling enggak RT RW setempat lah. Atas izin amir pemerintah, karena tugas amir pemerintah adalah menjaga nilai dari tanah itu. Jangan sampai tersia-siakan. Karena itu bagian dari idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, dan itu haram dalam Islam. Sebagaimana idha'atul waqt itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa yajibu dan wajib apa badlul ma'i, menyerahkan air bisalah sati syara'ita dengan 3 syarat. Jadi kalau di tempat di mana dia menghidupkan tanah itu ada airnya dan air itu dibutuhkan oleh warga sekitar, maka sepatutnya lah dia tidak menutup akses bagi warga untuk mengambil air itu. Itu kata kuncinya ya. Jadi jangan sampai kemudian gara-gara dia mentang-mentang dia punya hak ihya'ul mawad tadi itu, terus kemudian dia menghalangi orang untuk mendapatkan hak air misalnya. Tapi dengan 3 syarat wajibnya itu. Wajib memberikan maksudnya dengan 3 syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat ini berarti tidak wajib. Pertama, ayyafdhula ala hajatihi. Air itu harus lebih dari hajat atau keperluan orang yang memakmurkan tanah tadi itu. Jadi misalnya dia punya sumur, dipakai untuk ternaknya di situ, dipakai untuk tanamannya di situ, buat masak dan macam-macam lah, itu cukup bahkan lebih. Dia nggak akan kekurangan, maka dia tidak boleh menghalangi orang untuk mengambil air di sumur yang ada di situ. Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh melarang orang mengambil air di kobak di tanah kita itu, termasuk di sumur yang kita punya atau di mata air yang kita punya di tanah kita. Tidak boleh. Haram kita menghalangi mereka. Biarkan mereka ngambil, karena itu lebih kita sudah lebih. Untuk keperluan kita saja sudah lebih. Rawah al-Bukhari, telah mengatakan hadis dari Imam al-Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Salah satun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak ada 3 orang yang Allah tidak mau melihat mereka pada hari kiamat. Maksudnya Allah tidak mau melihat mereka dengan tatapan kasih sayang maksudnya. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak berkenan mensucikan mereka. Allah enggak mau mengampuni mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Pertama, dalam riwayat ini cuma sampaikan satu riwayat, saya enggak baca riwayat lengkapnya, ini cuma sebagian yang disebutkan ini. Pertama adalah rajulun kana lahu fadlu ma'in bitariqi famana'ahum min ibni sabil. Jadi seseorang yang dia punya kelebihan air di jalan, tapi kemudian dia mencegah orang lain untuk meminta airnya, padahal dia punya kelebihan air. Jadi panjenengan, ada orang minta air ke panjenengan, kalau dalam konteks ini dalam safar ya. Taruhlah misalnya panjenengan punya kelebihan air, ada orang minta minum ke jenengan dan Anda menolak, padahal Anda punya lebih. Itu ancamannya berat ternyata ya. Dosa besar itu berarti. Allah tidak berkenan menatap dia dengan tatapan kasih sayang maksudnya. Allah tidak berkenan mengampuninya, dan baginya siksa yang sangat pedih. Perihal hajat air. Jadi jenengan kalau punya air lebih, kalau ada yang minta kasih ya, jangan ada dikasih. Itu seperti itu. Karena ancamannya berat. Ini dipakai dalil ya. La yanzuru ilaihim nadra rahmatin wa ikramin. Allah tidak mau melihat mereka, maksudnya ya, dengan pandangan kasih sayang dan memuliakan. Yuzakihim yutahiruhum min ismi dunubihim. Allah tidak mau
mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Ibnu Sabil maksudnya al-musafir. Ada orang butuh air, minta air sama kita, padahal uang air kita lebih. Menolak memberi air itu masuk dalam kategori berdosa, bahkan dosa besar. Satu dulu nggih. Kemudian yang kedua, wa ayyahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi. Syaratnya adalah orang yang minta air itu adalah orang yang butuh, memang betul-betul butuh pada air itu untuk dirinya atau li bahimati atau untuk ternaknya. Kan ada orang itu memang mentalnya minta, di rumahnya ada air banyak masih minta aja, itu beda bab. Ini enggak, ini betul-betul orang yang kehausan, yang butuh minum. Kalau nggak minum dia bisa semaput misalnya, bisa pingsan misalnya gitu, bisa dehidrasi misalnya. Maka orang seperti ini wajib kita beri. Dan yang ketiga, wa ayyakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw ainin. Dan hendaklah air itu termasuk air, jenis air yang bisa diganti di dalam sumur atau di sumber. Maksudnya air itu masih di sumur atau masih di sumber. Nah, tidak termasuk dalam kategori yang ini adalah kalau Anda jualan air berarti. Jadi kalau Anda buka warung jualan air, ada orang minta air, ya Anda berhak mengatakan ini dijual Bu, misalnya gitu. Tapi kalau orang yang darurat, bantulah. Nggak harus menggunakan pendekatan hukum, pakai pendekatan akhlak saja. Ya maksud kita nggak kasihan gitu. Misalnya ya, itu seperti itu. Tapi mungkin zaman sekarang boleh dikata hampir tidak ada lah orang yang kehausan, beda dengan zaman dulu. Karena zaman sekarang ini kan insya Allah tapi mudah-mudahan masih terus sih, air masih murah lah mudah-mudahan. Tapi mungkin saja terjadi ya, mungkin saja terjadi bagi sebagian orang yang kehausan, mungkin saja terjadi. Malah beberapa masjid sengaja menyediakan air. Itu masih ada nggak lemari di belakang itu Pak? Ada menyediakan air ya. Silakan diambil, silakan diisi ya, baguslah itu. Malah beberapa masjid menyediakan kopi itu ada. Silakan minum, silakan, itu bagus, itu tidak ada masalah. Walaupun saya baru selesai khutbah, ada ibu-ibu ngomong ke pengurus masjid, Pak, saya minta airnya ya, silakan Bu, silakan. Ternyata airnya habis. Nah, saya qadarullah pas bawa air, saya bilang, ini Bu, silakan diambil. Ada, silakan diambil. Jadi ada juga orang yang butuh air, pas airnya qadarullah nggak ada, itu ya ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan Ihya'ul Mawad. Sebelum saya baca lebih lanjut keterangannya, silakan yang mau tanya dulu kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo. Nggih Pak, monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya ulang, semua kembali pada konteks zamannya ya. Jadi ada istilah bukti otentik atau surat-surat yang memang diakui oleh negara sebagai surat sah kepemilikan. Wallahu a'lam. Saya bukan orang BPS ya, saya nggak ngerti. Sependek yang saya tahu sampai dengan tahun ini masih diakui. Katanya nanti nggak tahu betul apa nggak, soalnya kadang menterinya bercanda sih katanya itu. Itu katanya tahun 2026 itu katanya akan dicabut semua itu yang selain dari sertifikat. Saya nggak ngerti istilahnya apa itu. Jadi untuk yang kategori girik dan sejenisnya katanya mau dicabut semua katanya itu. Saya nggak tahu betul apa. Kalau itu nanti misalnya itu terjadi, maka ya wallahu a'lam bagaimana. Mohon maaf saya nggak tahu bagaimana negara memberikan solusinya. Cuma kalau dalam Islam ini prinsip ya, semua yang memang terbukti milik seorang muslim terutama itu tidak ada hak negara untuk mengganggunya. Bahkan kita tahu bahkan milik seorang
kafir sekalipun dalam Islam itu sangat dihargai. Mungkin kita pernah membaca ya di dalam sirah tentang bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah didatangi seorang Yahudi miskin dari Mesir yang saat itu gubernurnya adalah Amr ibn al-As radhiyallahu an, yang berencana hendak membangun masjid. Dan di wilayah pembangunan masjid itu ada sebidang tanah kecil milik seorang Yahudi yang tinggal di situ, yang akan digusur, walaupun pengertiannya tidak didolimi, mau dibeli sebenarnya, cuman dia nggak mau jual. Akhirnya terus kemudian karena dia merasa tidak mendapatkan keadilan di situ, karena berencana mau dibeli paksa oleh pemerintah setempat, maka si Yahudi ini mengadukan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Seperti yang kita ketahui, Sayyidina Umar memerintahkan si Yahudi itu mengambil tulang, ambilkan tulang itu di tempat sampah. Beliau garis lurus tulang itu, set. Kata Sayyidina Umar, serahkan tulang ini kepada gubernur kamu itu. Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Itu yang kalau bahasanya Imam Ghazali rahimahullah, al-aqilu yakfi bil isyarah. Orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat saja. Amr bin al-As radhiyallahu anhu orang yang sangat cerdas, politisi ulung. Diserahkan kepada beliau tulang itu, gemetar beliau menerima tulang dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu. Kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, enggak jadi pembangunan masjid, rumah kamu aman, kamu bebas, kata gubernur itu. Terus kemudian si Yahudi ini bertanya, kenapa Anda begitu ketakutan melihat tulang yang bergaris lurus itu? Ini khalifah saya berkata begini, ini makna dari lurusnya ini. Berlakulah lurus seperti garis ini, karena kalau kamu bengkok, kamu akan jadi tulang. Kamu akan saya habisi. Kalau kamu berlaku tidak lurus, kamu akan saya habisi, jadi tulang itu. Jadi gak lurus tak pateni, kira-kira gitu. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka si Yahudi ini terkagum dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan akhirnya masuk Islam. Gara-gara keadilannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka saya ulang, saya nggak tahu apa hukum positif di negara kita tentang masalah itu. Cuman saya ulang, kalau memang terbukti itu milik seorang muslim, tidak sepatutnya itu diambil secara zalim tentunya, dan harus negara memberikan solusi dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ada solusinya Pak, cuma kan mahal gitu loh masalahnya, itu aja sih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang lain kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Oh jelas. Oh nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan tanah. Misalnya si A itu lari dari ini ya, wakaf. Orang tuanya udah meninggal, tinggal anaknya, sama anak itu dijual. Anak itu udah nggak digunakan lagi. Dasar, ya, madrasah memang dulu udah dijual. Nah sekarang mau dijual lagi, hukumnya apa itu? Baik. Prinsipnya kalau wakaf itu, ini syarat dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, la yuba' wa la yuras wa la yuhab. Tanah wakaf itu tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Jadi kalau memang terbukti tanah itu tanah wakaf seperti madrasah tadi, maka ahli waris tidak ada hak untuk menjual. Solusinya bagaimana? Itu mangkrak ceritanya madrasahnya ini. Mangkrak. Tetap harus difungsikan sebagaimana harusnya ya. Maka silakan dicari nazir baru. Kalau tidak ada nadir yang sanggup mengelola, ahli waris berhak memanfaatkan itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya, ya udah madrasahnya karena sudah nggak mungkin produktif, kita bongkar aja udah, kita tanamin apa, nanti hasilnya untuk kemaslahatan kaum muslimin, termasuk nadirnya, pengelolanya. Boleh, tidak apa-apa. Begitu sebenarnya tidak dijual sebenarnya, karena tidak boleh dijual kalau tanah wakaf sebenarnya. Cuman kan problemnya kan tidak semua tanah wakaf kita disertifikasi wakaf begitu Pak ya. Sehingga kan masih atas nama milik pribadi, sehingga masih bisa dijual. Walau secara hukum fikih tidak boleh dijual sebenarnya itu.
Jadi tanah itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Termasuk kalau memang mau dibuat usaha tidak ada masalah. Misalnya dia tawarkan aja, misalnya siapa yang mau membangun di atas ini kos-kosan atau kontrakan. Ini di atas tanah wakaf, nanti hasilnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya tentu kerjasama dengan pihak tadi. Silakan, tidak ada masalah. Yang penting termanfaatkan daripada mangkrak agak karu-karuan misalnya. Itu seperti itu. Tapi kalau untuk dijual tadi, secara hukum fikih dalam Islam tidak boleh Pak sebenarnya. Karena tanah wakaf itu tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual. Itu seperti itu. Ada sih pendapat kecil ada pendapat dalam mazhab Hanafi sebenarnya. Boleh juga sih menjual tanah wakaf, tapi untuk diperuntukkan yang serupa, Pak. Jadi misalnya dulu orang tuanya wakaf untuk madrasah. Jadi hasil penjualannya nanti untuk madrasah lagi berarti. Tidak untuk yang lain. Itu seperti itu, bisa juga sih seperti itu. Agak rumit ya memang ya. Apalagi tanahnya jelas-jelas sudah mangkrak kayak gitu. Tapi itulah ketentuan dalam hukum agama kita, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau ada wakaf, sebaiknya segera diurus sertifikasi wakafnya supaya statusnya jelas sebagai tanah wakaf. Terus kemudian kalau di negara kita bebas pajak. Bebas pajak. Tapi ada kriterianya itu nanti. Sebenarnya kan wakaf itu ada wakaf ahli, ada wakaf khairi sebenarnya. Kalau wakaf ahli itu wakaf untuk keluarga, itu boleh, tidak apa-apa. Contoh gini, tapi ini tidak di negara kita tidak mengakomodir yang ini dalam perihal administrasinya ya. Contoh gini misalnya, ada orang tua punya rumah di kampung, dia nggak mau rumah itu dijual, dia pengen jadi jujukan buat anak-anak cucunya kalau yang pulang-pulang dari kota, pulang rumah itu. Nah, supaya rumah itu nggak bisa dijual, dia kumpulkan anak-anaknya dengan catatan tidak lebih dari sepertiga total harta ya. Rumah ini tidak Bapak jual, Bapak wakafkan kepada kalian semuanya untuk kemaslahatan keluarga kita. Itu namanya wakaf ahli namanya. Dia keluarkan harta itu untuk anak-anaknya. Ini nggak boleh dijual sampai hari kiamat. Fungsinya sesuai dengan niat orang yang wakif. Namanya wakaf ahli namanya. Cuman ini di negara kita tidak bisa disertifikasi wakaf ini. Nah, jadi karena negara hanya mengakomodir yang kedua, namanya wakaf khairi, wakaf publik. Masjid, mushola, madrasah termasuk bisa kalau ya. Nah, itu wakaf publik namanya. Tapi kalau wakaf ahli tidak bisa. Tapi secara hukum bisa. Mungkin di sebagian masyarakat kita di daerah Padang, daerah Bukit Tinggi, daerah Sumatera sana, itu ada istilah pusako tuwo, pusako tinggi apa saya nggak ngerti itu kan tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan. Itu turun temurun ke jalur keponakan perempuan kalau nggak salah itu ya. Itu turun temurun, tapi nggak bisa dijual itu karena itu pusako tua, pusako tinggi. Saya membayangkan itu dulu kakek moyangnya saudara-saudara kita di Padang itu atau di Bukit Tinggi atau di Sumatera sana itu mengamalkan wakaf khairi itu, wakaf ahli itu. Jadi ini pokoknya turun temurun untuk kemaslahatan keluarga saya dan diamanahkan ke anak-anak perempuan karena kan di sana kan jalur perempuan ya, bukan jalur laki-laki. Mungkin gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi solusi kalau jenengan punya rumah enggak mau dijual, tapi dengan catatan tidak lebih dari sepertiga total harta ya. Kalau lebih dari sepertiga total harta enggak berlaku itu. Nah, itu bisa menggunakan metode wakaf ahli. Kumpulkan semua anak, ini wakaf Bapak untuk keluarga kita. Yang ngurus anak-anaknya turun temurun nanti. Tidak bisa dijual itu. Tapi sayangnya tidak bisa disertifikasi wakaf di negara kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.